Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi seluruh-seluruhku semua. Kita berjumpa kembali di konten selepas subuh. Terima kasih bagi yang sudah bergabung dan menyaksikan sampai dengan episode ke-18 ini. Hari ini Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023. Semoga hari ini Senin ini memberikan kekuatan bagi kita bersama. Mari kita tengok kejadian-kejadian yang ada di 2 minggu ke belakang yang sempat membuat saya sendiri ini miris dan prihatin, karena ada kecenderungan akhir-akhir ini kekuatan kita untuk mengejar suatu nilai itu bisa berupa angka ataupun mungkin pandangan orang, perhatian orang kepada kita ini terkesan berdarah-darah dan dalam tanda kutip menghalalkan segala macam cara. Kalau Anda cermat, beberapa media sudah banyak memberitakan banyak insiden-insiden yang sangat tidak patut secara norma sosial dalam hal mengejar. Anda bisa paham itu di beberapa berita yang sangat viral belakangan ini. Dan itu berhubungan antara seorang dosen dengan mahasiswanya atau seorang koas dengan residennya yang baru-baru ini viral. Dan itu adalah upaya-upaya yang membengkokkan niat kita untuk mengejar suatu kepantasan diri atau suatu nilai. Dan nilai ini dianggap sebagai hal yang Anda harus kejar mati-matian dan dengan penuh risiko yang sebetulnya Anda tahu tapi Anda paksakan, karena memang nilai ini penting sekali untuk melekat kepada kita agar supaya orang-orang itu lebih percaya atau lebih menghormati kita. Dan ini kalau keliru Anda memahaminya, tentu akan terjadi pembengkokan nilai tadi. Mari sama-sama kita bergerak dalam koridor pikir bahwa saya sampai saat ini masih meyakini bahwa salah satu kalimat guru saya itu, beliau menitip pesan kepada saya, yaitu seorang guru tidak mudah menolong dan seorang murid jangan mudah menyerah. Itu sangat filosofis sekali bagi saya, ataupun bisa dibalik sekenanya Anda memahami itu. Seorang murid harusnya jangan mudah menyerah dan seorang guru harusnya jangan mudah menolong. Itu sangat penting sekali. Kalau itu tergeser sedikit saja, menurut hemat saya, bahwa kalau guru itu sangat mudah menolong sekali, murid ini akan terlalu melonjak dalam lompatan-lompatan yang tidak sesuai standarnya dia. Dan apabila murid ini sudah terlatih seperti itu, dia akan terlatih untuk tidak semangat untuk berusaha mengejar apapun. Tentu ada batasan, dalam artian apakah guru itu harus selalu keras dalam memberikan value kepada muridnya ataupun tidak. Tentu ada batasan, bahwa pemberi reward atau apresiasi itu ada kalanya agar kita lakukan secara periodik. Nah, dalam kasus yang belakangan ini adalah nilai ini seperti diobral, seperti hal yang kamu minta akan kuberi, tapi dengan catatan syarat-syarat. Nah, syarat-syarat ini yang kalau niatnya jelek itu akan memudahkan kita. Dan kalau Anda tidak paham maksud dibalik niat jelek itu, Anda akan terjebak. Jadi Anda hanya mengejar nilai tapi dengan cara-cara yang tidak baik. Tentu harus Anda pahami bahwa beberapa hal di dunia ini ada yang bisa kita kendalikan dan ada yang bisa kita tidak kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan ini harus Anda sikapi dengan kekuatan penuh. Seperti ini. Ketika Anda ini paham, Anda bisa melakukan satu hal dan Anda bisa berkembang untuk itu, Anda harus kuatkan diri Anda untuk berpikir secara positif. Cenderungnya kita itu menerima suatu tugas atau untuk tujuan nilai, menerima suatu tugas, dan kadang kita itu melihat kecepatan mengerjakan itu kita letakkan di belakangan, tidak di awal. Dalam artian seperti yang rututannya. Normalnya ketika tugas itu diberikan kepada kita akan meriset 1 atau 2 jam lah, karena serba cepat sekali informasi ini. Kira-kira bisa nggak dengan kemampuan kita saat itu? Kalau bisa, Anda bisa mantapkan diri Anda untuk mengerjakan dan mampu, iya, oke. Tapi kalau tidak bisa, jangan Anda paksa. Jadi Anda harus paham batasan diri Anda
untuk mengejar value itu, ketika itu sangat terkoso sekali dan berdarah-darah sekali dan dikejar dalam tempo yang singkat, Anda belum mampu, ya tolong jangan dipaksa. Jangan dipaksa untuk mengarah ke sana. Tapi kalau Anda mampu, Anda oke bisa. Tolak ukurnya seperti ketika Anda diberikan tugas dan itu menyangkut beberapa pihak yang terkait dengan Anda. Jadi ketika bolanya ada di Anda harus paham, tidak perlu banyak waktu untuk segera menyelesaikan itu harus ada paham tuh. Tapi kalau ada perlu banyak waktu, berarti Anda belum mampu mengerjakan itu. Dan tolong dengan sangat kenali diri Anda, pahami diri Anda. Oh ya sudah, saya tidak bisa. Saya pernah dalam satu pekerjaan 1 kali sejauh ini yang saya penuhi, saya menolak 1 kali pekerjaan itu. Dan itu pun di awal saya sampaikan, mohon maaf, ini saya review dulu 1 atau 2 hari. Kira-kira kalau saya bisa kerjakan, saya akan kebut. Tapi kalau tidak bisa, saya akan bilang tidak mampu. Dan saat itu ketika saya riset dan saya tidak mampu, ya saya bilang baru 1 kali saja. Dan apa hasilnya? Ternyata persepsi orang dengan ketidakmampuan kita 1 kali itu saja, itu sangat langsung merubuhkan persepsi penilaian orang tersebut kepada kita jauh-jauh dari sebelumnya. Padahal 1 kali saya tolak. Apakah saya welcome? Ya santai aja, karena memang itu tidak terlalu mengusik saya, karena memang ada yang bisa saya kendalikan dan ada yang tidak bisa kendalikan. Contoh, persepsi orang lain itu tidak bisa saya kendalikan. Dan memang kalau yang bersangkutan, kalau saya tidak mampu, ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting saya paham batasan diri saya dan saya tidak mau merepotkan orang lain. Dan ketika ada di posisi itu, diberi tugas dalam skala yang singkat dan Anda harus belajar mengejar untuk mampu. Kalau itu terkait dengan banyak pihak, tolong ketika Anda tidak mampu, sampaikan di awal. Jangan di tengah-tengah Anda mulai menyerah. Ini keliru. Jadi Anda merepotkan banyak hal. Jadi harus Anda pahami betul kemampuan atau batasan diri Anda sudah sampai sejauh mana. Itulah yang dinamakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mari sama-sama kita mengejar satu nilai itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang beretika, cara-cara yang membanggakan. Manakala nanti ketika akhir evaluasi itu datang, kita tidak terlalu kecewa karena kita sudah mengeluarkan kemampuan kita dan kita sangat bangga dengan apapun hasilnya yang bisa kita capai untuk mengejar nilai itu. Itulah kira-kira tolak ukur untuk mencari atau mengembangkan nilai diri Anda. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di Senapa Subuh minggu depan. Selamat pagi, semangat dalam bekerja dan beraktivitas. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.